Pada siang hari ini kita akan belajar bersama mengenai suatu cara discernment atau penegasan rohani secara praktis. Kira-kira ya, pernah nggak kalau boleh saya tanya dalam hidup Anda menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup ini pernah nggak? Sering ya. Lalu kira-kira pilihan-pilihan itu kalau dipilih itu bisa mengubah kehidupan tidak? Bisa ya, sangat berdampak pada kehidupan. Siapa yang pernah memilih sesuatu tetapi kemudian hasilnya baik? Tolong angkat tangan. Memilih sesuatu hasilnya baik. Wah, ibu ini ya berarti dari Kediri pindah Surabaya sekarang ya. Jadi selamat datang ke Surabaya kalau gitu ya. Ada yang kemudian memilih hasilnya buruk. Oh, banyak ya. Banyak. Lalu kemudian ya maaf, walaupun kalangan Katolik kalau soal pilih-pilihan itu di sini ya mungkin tidak ada ya. Milihnya malah cari di tempat-tempat lain, di kepercayaan-kepercayaan lain. Karena apa? Katanya lebih cepat, lebih instan. Benar enggak? Di sini nggak ada ya, orang-orang PD nggak ada ya. Jadi maksudnya yang cari di Jamsi, cari di gunung ini, gunung itu dan sebagainya, nggak ada orang-orang PD ini ya. Oke. Baik, pada kesempatan siang ini kita akan belajar bersama yaitu mengenai pilihan terbaik. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita buka bersama dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah raksasa. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan terbakar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Kalau kita lihat mengapa kita juga dalam hidup kita sehari-hari ini menghadapi berbagai macam pilihan, dan kemudian mengapa kita harus memilih yang terbaik. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, maka sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan yang terbaik, jadi kalau kita berbicara tentang pilihan yang terbaik, pilihan terbaik ini sebenarnya adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Karena apa? Bapa tahu yang terbaik untuk kita masing-masing. Tapi persoalannya bagaimana kita ini bisa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki Bapa. Karena itu mari kita ikuti step demi step. Kita harus belajar dari pertama-tama yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Yesus pedoman hidup yang paling utama, yang pertama adalah kehendak Bapa. Mari kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes bab 4 ayat 34 ini. Kita baca bersama-sama. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanan ini kan suatu yang pokok, suatu yang penting. Pernah nggak tiap dalam sehari-hari lupa makan? Pernah lupa makan? Nggak pernah ya. Jadi selalu namanya makan ini
teratur ya, bisa 3 kali sehari, bisa 4 kali sehari dan sebagainya. Nah, tetapi kalau berbicara tentang suatu yang pokok, suatu yang penting, yang menjadi makanan, yang menjadi kekuatan, yang beri kehidupan bagi Tuhan Yesus, makanan ini adalah kehendak Bapanya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan konsekuensinya apa? Bahkan di tengah penderitaan yang dahsyat, di tengah salib, Yesus tetap memilih kehendak Bapa. Satu contoh konkret ketika Yesus di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di Getsemani itu sebenarnya sih? Kan kadang-kadang kalau kita Kamis Putih, ya perjamuan terakhir di situ diberikan sakramen Ekaristi dan sakramen imamat ya saat Kamis Putih. Lalu kemudian tuguran, tapi seringkali tuguran kan ya kita lewatkan ya. Mungkin banyak yang juga tidak mengikuti. Tapi tuguran ini sebenarnya kan saat-saat itu Yesus mengalami sakrat maut di Taman Getsemani. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, jadi ketika Yesus disalib, wafat di kayu salib, sampai kemudian Yesus juga berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian penderitaan disalib itu sebagai puncak, tapi sudah mulai dengan Getsemani. Apa yang terjadi dalam sakrat maut ini? Apa yang membuat Yesus begitu ketakutan sampai berpeluh darah? Ya, ketakutan sampai kemudian Bapa mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Abba, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Di tengah penderitaan dahsyat ini, Yesus tetap memilih apa? Kehendak Bapa. Sebenarnya apa sih yang begitu menakutkan sampai dalam ketakutan yang dahsyat ini Tuhan sampai berpeluh darah? Karena di atas kayu salib, kan kita lihat kalau pernah nonton tayangan, cuplikan atau film lengkap Passion of the Christ, pernah? Begitu dahsyatnya penderitaan jasmani ya yang dialami Yesus. Tapi itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan penderitaan rohani. Penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus apa? Di atas kayu salib, seperti dikatakan bapak-bapak gereja, Yesus mengalami neraka untuk kita. Artinya apa? Yesus harus memikul dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dia yang kudus, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, tapi harus memikul dosa seluruh umat manusia termasuk dosa-dosa kita. Ini yang memberikan suatu ketakutan yang dahsyat, tekanan emosional yang begitu dahsyat. Tetapi apa? Pilihan Yesus apa? Abba, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang engkau kehendaki. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kehendak Bapa ini sungguh-sungguh jadi pedoman hidup Yesus. Dikatakan juga dalam surat Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 7. Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Lalu aku berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Bapa. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih mencari kehendak Tuhan, bagaimana aku supaya tahu apa kehendak Tuhan, belajarlah dari Yesus. Pertama-tama kita harus memusatkan diri pada kehendak Tuhan, menjadikan kehendak Bapa ini pedoman hidup kita. Kehendak Bapa ini pangkal keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Dari Injil Lukas bab 6 7 sampai 48, orang yang mendasarkan diri pada kehendak Allah seperti orang membangun rumah di atas batu. Jadi berdiri dengan kokoh.